Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memaparkan materi mengenai reshaping berakhlakologi. Kami dari Latsar CPNS Kementerian Agama 2025 di Balai Diklat Keagamaan Palembang Angkatan 2 Kelompok 2. Mari kita kenali nilai-nilai dasar ASN Indonesia yang terangkum dalam satu kata, berakhlak. B. Berorientasi pelayanan. Artinya, kita selalu hadir untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, responsif, dan ramah. E. Akuntabel. Kita bertanggung jawab atas setiap tindakan, bekerja jujur dan transparan. R. Kompeten. ASN dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar selalu siap menghadapi tantangan. A. Harmonis. Kita menjunjung tinggi sikap saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga kerukunan dalam keberagaman. K. Loyal. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Adaptif. Siap menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan berpikir ke depan. A. Kolaboratif. Bekerja bersama dengan semangat gotong royong, saling mendukung demi kemajuan bersama. Inilah berakhlak, fondasi karakter ASN Indonesia. Dengan semangat, bangga melayani bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kemenak 2025 dari Angkatan 2 Kelompok 2.2 di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Naimatun Gasana, tempat tugas di MTSN 5 Kaur sebagai guru bimbingan dan konseling. Boleh selanjutnya Ibu Desva. Terima kasih. Perkenalkan, saya Desva Luciana. Saya bertugas di kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu sebagai statistisi ahli pertama. Terima kasih. Oke, selanjutnya ayo Pak Gusti. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, saya Gusti Randa dari petugas Min 2 Kabupaten Belitung untuk promosi guru ahli pertama Penjas Prokes. Terima kasih. Oke, guru Penjas. Selanjutnya Pak Tony. Perkenalkan, saya Tommy Andeka, jabatan guru ahli pertama, bertugas di KUA Rawat Hulu. Oke, yang terakhir, ayo Pak Sam, boleh? Perkenalkan, nama saya Samsuni, tempat tugas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, formasi penyuluh agama ahli pertama penyuluh agama Islam. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini kita akan membahas mengenai reshaping berakhlakologi di lingkungan kerja. Kita mulai dari saya terlebih dahulu. Baik, dalam upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan melayani dengan sepenuh hati, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB telah menetapkan nilai dasar ASN yang disebut dengan berakhlak. Nilai ini bukan hanya menjadi semboyan, tetapi harus menjadi pedoman perilaku dan budaya kerja ASN di setiap satuan kerja. Nilai berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Dan satu lagi, kolaboratif. Setiap nilai memiliki makna mendalam yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab ASN dalam melayani masyarakat, membangun kerjasama, dan menjaga keutuhan NKRI. Nah, melalui pendalaman dan penerapan nilai-nilai berakhlak secara nyata dalam kehidupan kerja sehari-hari, diharapkan aparatur negara mampu menjadi motor penggerak perubahan ke arah pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan dan humanis. Kemudian
Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. ASN memiliki tugas utama untuk melayani masyarakat, bukan dilayani. Setiap pelayanan yang diberikan harus dilakukan dengan penuh hati, cepat, mudah dipahami, dan membantu menyelesaikan kebutuhan masyarakat. ASN harus bersikap ramah, tidak mempersulit, dan siap mendengarkan keluhan dengan sabar. Saya sebagai guru BK di MTSN 5 KAUR, saya akan menerapkan poin berorientasi pelayanan dengan cara yang pertama, yaitu melayani dengan hati dan sabar. Guru tidak menjadi pengajar, tetapi juga menjadi pendengar, pembimbing, dan motivator bagi siswanya. Saya sebagai guru BK bisa memberi pelayanan konseling individu seperti mendengarkan masalah siswa dengan empati, tanpa menghakimi dan menyediakan waktu konseling secara fleksibel, bahkan di luar jam tatap muka. Kemudian, menerima siswa di luar jam sekolah, yang pertama yaitu guru bersedia memberikan waktu tambahan untuk siswa yang memerlukan bimbingan, baik dalam pelajaran maupun masalah pribadi. Ia terbuka saat siswa datang setelah jam sekolah, bahkan secara daring di luar jam dinas. Kemudian komunikatif dan terbuka terhadap orang tua. Guru menjaga komunikasi yang intensif dan terbuka dengan wali murid. Ia melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, menyampaikan perkembangan siswa, dan menerima masukan secara positif. Kemudian menyediakan pembelajaran yang inklusif, yaitu guru melayani semua siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi, suku, gender, ataupun kemampuan akademik. Ia memberikan perhatian khusus pada siswa berkebutuhan khusus atau yang mengalami hambatan belajar. Kemudian cepat dan tanggap dalam pelayanan administratif. Dalam urusan seperti pengisian nilai, penyusunan rapot, dan pengelolaan absensi, guru bekerja dengan cepat, rapi, dan tidak menunda. Ia memahami bahwa pelayanan pendidikan yang baik harus didukung oleh administrasi yang tertib. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung pelayanan madrasah secara menyeluruh. Guru turut serta dalam berbagai kegiatan madrasah seperti penyuluhan, kegiatan keagamaan, kerja bakti, dan lomba-lomba siswa. Semua dilakukan dengan sikap melayani, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Baik, itu tadi dari saya. Boleh dilanjutkan dengan Ibu Desfa. Oke, saya akan memaparkan nilai ASN yang kedua, yaitu akuntabel. Peran sebagai statistisi ahli pertama di kantor Kementerian Agama, khususnya Kota Bengkulu, tentunya memiliki tanggung jawab penting dalam menyediakan data yang akurat, valid, dan relevan guna mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat luas, terlebih lagi berdampak langsung pada kebijakan yang berkaitan dengan layanan keagamaan, pendidikan madrasah, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Saya, sebagai seorang statistisi ahli pertama, harus memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan pekerjaan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga penyajian hasil statistik. Di antaranya, yang pertama, setiap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan metode yang terstandar dan terdokumentasi secara transparan. Statistisi memastikan bahwa setiap langkah mulai dari verifikasi isian, validasi data lapangan, hingga penyusunan publikasi statistik sektoral dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan baik kepada atasan, auditor internal, maupun masyarakat. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data sensitif seperti data rumah ibadah atau penyuluh agama, dan lain-lain. Yang ketiga, aktif menyampaikan hasil kerja secara terbuka dalam forum koordinasi maupun rapat internal, siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil analisis bila dibutuhkan, serta terbuka terhadap berbagai masukan. Selanjutnya, untuk nilai berakhlak yang keempat, yaitu kompeten. Nilai kompeten dijadikan sebagai panduan utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi seorang statistisi ahli pertama di kantor Kementerian Agama, khususnya di Kota Bengkulu, dalam lingkungan kerja yang berhubungan erat dengan layanan keagamaan, pendidikan madrasah, penyuluhan, dan pembinaan kerukunan umat. Kemampuan teknik statistik harus diimbangi dengan pemahaman konteks sosial keagamaan yang sensitif dan dinamis. Saya, sebagai seorang statistisi ahli pertama di kantor Kementerian Agama, menerapkan nilai kompeten dalam setiap aspek pekerjaan, di antaranya. Yang pertama, senantiasa meningkatkan kompetensi melalui pelatihan statistik sektoral, pengembangan kapasitas teknologi informasi, dan pembaharuan pengetahuan terkait sistem informasi manajemen Kementerian Agama seperti SIMKA, EMIS, dan lain-lain.
Selain itu, dapat pula dengan membaca jurnal ilmiah dan berdiskusi secara aktif dengan para profesional statistik dari berbagai instansi. Yang kedua, terbuka terhadap masukan dan kritik dari pengguna data. Hal ini sebagai kesempatan untuk kualitas hasil kerja, memperluas wawasan dan memastikan data yang disajikan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga relevan dan aplikatif bagi pengambilan kebijakan. Yang ketiga, menyusun publikasi statistik dengan kualitas visual dan narasi yang profesional. Itu saja yang dapat saya. Baik, terima kasih untuk Ibu Desra. Bisa dilanjutkan dengan Pak Gusti untuk nilai berakhlak selanjutnya. Baik, terima kasih untuk nilai berakhlak harmonis. Membedakan latar belakang, suka menolong dan membangun lingkungan kerjasama yang kondusif. Seorang SN tentu harus mampu menjaga hubungan baik dengan semua orang di lingkungan kerja, karena lingkungan kerja yang harmonis akan mendukung kinerja yang baik. Kemudian untuk saya di Min 2 Kabupaten Belitung, tentu mengedepankan lingkungan kerja yang rukun dan damai. Tak hanya itu, dalam praktiknya tak hanya fokus pada penugasan atau penguasaan akademik, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan sosial, nilai-nilai keagamaan yang kuat, serta melatih jiwa kepemimpinan siswa sejak dini. Di antaranya melalui kegiatan tadarus, sholat berjamaah, dan kajian rutin. Kemudian juga melakukan komunikasi positif antara guru siswa dan orang tua dan memupuk budaya tolong-menolong dan menghormati sejak dini. Kemudian nilai berakhlak loyal. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, serta menjaga nama baik ASN, instansi, dan menjaga rahasia jabatan negara. Kami Min 2 Kabupaten Belitung juga akan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan institusi dengan mendukung program moderasi beragama, berpartisipasi dalam program unggulan yang dilaksanakan Kementerian Agama, dan juga menghidupkan semangat kebangsaan di madrasah melalui berbagai macam kegiatan, salah satunya seperti pramuka. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Gusti. Dan selanjutnya oleh Pak Tommy. Boleh dipersilakan. Nilai berakhlak adaptif. ASN harus siap dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, baik perubahan sistem kerja, teknologi, peraturan, maupun kebijaksanaan. ASN adaptif tidak takut menghadapi hal baru, terbuka terhadap masukan, dan mampu mencari solusi dalam situasi sulit. Seorang penghulu siap menghadapi perubahan, diantaranya menggunakan aplikasi Sinkah untuk pencatatan nikah, melayani masyarakat dengan metode hybrid yaitu online dan offline, menyesuaikan materi bimbingan dengan kebutuhan zaman. Praktik nilai berakhlak di KUA Rawasulu mencerminkan komitmen terhadap pelayanan publik yang profesional, religius, dan unggul. Nilai-nilai ini mendukung visi Kementerian Agama untuk membentuk ASN yang berintegritas, berdedikasi, dan mampu menjawab tantangan zaman. Oke, terima kasih untuk Pak Tommy. Bisa dilanjutkan yang terakhir untuk Pak Samsuni. Baik, nilai berakhlak selanjutnya yaitu kolaboratif. Sebagai seorang aparatur sipil negara tidak bisa bekerja sendiri, tentu diperlukan kerjasama tim dan sinergi antar pegawai, antar instansi, bahkan dengan masyarakat. Berikut praktek nilai kolaboratif di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dengan cara menjalin kerjasama lintas seksi atau antar instansi, misalnya dengan Kemendikbud untuk urusan madrasah, kemudian dengan lembaga pengelola zakat, infak, wakaf yang dikelola oleh swadaya masyarakat. Selanjutnya yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dengan aktif berperan dalam tim kerja lintas fungsi seperti Satgas Halal, Panitia Hari Besar Islam, dan tim moderasi beragama.
Kemudian yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dan program-program Kemenak seperti program Keluarga Sakinah, bimbingan calon pengantin, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi itulah tadi penyampaian dari kami. Menjalankan nilai-nilai berakhlak bukan sekedar memenuhi kewajiban sebagai aparatur sipil negara, tetapi menjadi bagian dari komitmen moral dan spiritual dalam melayani umat melalui integritas, profesionalisme, dan empati dalam setiap tindakan. Kita menunjukkan bahwa birokrasi bukanlah tembok yang memisahkan, melainkan jembatan yang mendekatkan. Kemudian dengan mengedepankan pelayanan yang tulus, membangun kerjasama lintas sektor, serta terus beradaptasi di tengah perubahan, nilai-nilai berakhlak menjadi napas dalam setiap langkah kami di Kementerian Agama. Kami yakin bila nilai-nilai ini terus kita hayati dan amalkan, maka misi besar Kementerian Agama untuk mencapai masyarakat yang religius, rukun, dan berkeadapan akan semakin nyata tercapai. Semoga apa yang telah diperhatikan hari ini menjadi pematik semangat untuk terus memperbaiki diri dan di lingkungan kerja dan menjadi inspirasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang bagaimana nilai berakhlak dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan ASN di instansi pemerintah. Semoga apa yang kita paparkan bisa menjadi inspirasi, semangat sekaligus pengingat sebagai abdi negara. Kita tidak hanya bekerja untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga menanamkan nilai moral dan integritas dalam setiap langkah. Mari kita terus berkomitmen untuk berorientasi pada pelayanan, bertanggung jawab, meningkatkan kompetensi, menjaga kerukunan, setia pada negara, siap berubah dan saling bekerja sama demi Indonesia lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berakhlak. Terima kasih. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.